Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallihi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Wa syara'itu sholati lan utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli sadurunge mlebu fiha ing dalem salat iku khamsatu asya, lima pira-pira perkara. Jadi ini bab baru tentang syarat wajibnya sholat. Syarat ada namanya rukun, ada namanya syarat. Rukun itu harus dipenuhi ketika melakukan perbuatan itu. Nah, syarat ini harus dipenuhi sebelum melakukan perbuatannya. Itu namanya syarat. Makanya syarat wajibnya sholat yang dilakukan sebelum melakukan sholat itu lima perkara. Apa lima itu? Yang pertama taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Yang pertama adalah suci anggota badannya dari hadas dan najis. Syarat pertama adalah harus suci anggota badannya baik dari hadas maupun najis. Yang kedua wasatrul aurati bilibasin tohirin. Yang kedua harus menutup aurat dengan pakaian yang suci pula. Kemudian yang ketiga wal wuqufu ala makanin tohirin. Kemudian dia berdiri di atas tempat yang suci pula. Ini nomor 3. Yang keempat wal ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat harus mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian yang kelima wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Itu Pak 5 syarat sahnya sholat. 5 enggak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Perlu diperhatikan. Jika 5 ini tidak dipenuhi, sholatnya tidak sah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah suci anggota tubuhnya baik dari hadas, otomatis hadas kecil maupun hadas besar, wan najasi dan najis. Kalau sholat kok bawa najis,
maka sholatnya tidak sah. Iki dalile nopo nomor siji niku al asghar wal akbar, hadis kecil maupun hadis besar. Dalile liqaulillahi ta'ala, sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Niki Al-Maidah ayat 6. Orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai siku, usaplah sebagian kepala kamu, kemudian basuhlah kaki-kaki kamu sampai dua mata kaki. Dan jika kamu dalam keadaan junub, mandilah kalian. Niki Al-Maidah ayat 6. Jadi niki betul-betul syarat mutlak sholat kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu dalilnya Al-Maidah ayat 6. Sedangkan yang suci dari najis, dalla ala dzalika amrahu sallallahu alaihi wasallam bi ghusl najasati. Qaulihi li Fatimah binti Abi Hubair radhiyallahu anha, wa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha waqsili anki ad-dam wa sholli. Jadi ketika ini sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci najis, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Fatimah binti Abi Qubaisy, apabila kamu mendapati, kata baginda Nabi, beliau bersabda, maka apabila kamu mendapati haid, maka tinggalkanlah sholat. Maka apabila sudah suci, ya, kira-kira sudah suci, maka faksili angki ad-dam wa sholli. Faksili maka mandilah kamu, dan faksili angki, bersihkan dari kamu darah yang ada di tubuh kamu. Wa sholli, kemudian sholatlah kamu. Niki dalile nggih. Lane nak sholat hati-hati nggih. Ojo sampai katukan najis. Wa qiyasan la tahuratis siyabil al-ma'muri bi qouli ta'ala wa siyabaka faqahir. Nggih, nanti. Wa hadisun ala Ali radhiyallahu anhu fi ghuslil madhi fi fil muqabbilati. Nggih. Demikian juga di dalam hadis yang lalu pernah kita bahas, riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terkait dengan madhi. Kemarin sudah dibahas, kalau keluar madhi harus dibersihkan, kemudian dia wudu, karena madhi itu najis. Ini salah masuk salah satu bukti bahwa syarat sahnya sholat harus suci anggota tubuhnya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar serta najis. Ini hati-hati nggih, aja sampai bawa najis. Kemudian yang kedua, wasatrul aurati. Yang kedua syaratnya harus menutup aurat. Bilibasin, dengan memakai pakaian tahirin yang suci. Syarat kedua harus menutup aurat. Nak boten nutup aurat, boten sah sholat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini dawuh Allah, ambillah perhiasan kamu ketika kamu masuk masjid. Artinya bukan masuk masjid saja, ketika kamu mau sholat.
Terhadap ayat ini qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al murad bihi asyabu bis shalah. Artinya maknanya ketika kamu sholat ambillah perhiasan kamu jika kamu mau sholat. Artinya pakailah pakaiannya sholat sesuai dengan tertib-tertibnya sholat. Wa ruwiya at-Tirmidzi wa Hasan wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatul haid illa bi khimarin. Dan ini Pak, dari Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholatnya wanita yang sudah haid, artinya sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dengan memakai baju panjang. Ya, illa bi khimarin, kecuali memakai baju panjang. Apa khimar? Ma taghatta bihil mar'atu ra'saha. Wa idza wajaba satrul rasi fasatara ghairuhu aula. Jadi khimar, yang dimaksud khimar itu adalah pakaian yang menutup dari kepala sampai kaki. Makanya niki Bapak Ibu nggih. Ibu gawe rukuh nggih. Niki hati-hati gawe rukuh nggih. Soale syarate sholat kudu nutup aurat. Nggih. Aurat wong lanang, aurate wong lanang napa Pak? Aurate wong lanang niku antara pusat sampai lutut nggih. Tak deloki teng kene iki. Aurat laki-laki adalah antara pusat sampai lutut niku untuk laki-laki. Dan untuk perempuan hilang. Ini bab sitrul aurat niki nggih. Niki nak tenggene kitab niki logo kitab Qurratul Ain niki. Niki kitab niki Syekh Zainuddin Al-Mulaibari. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Lil khairi sahihi la yaqbalu sholatul haidhi aw illa bihimarin. Artinya orang tidak diterima sholatnya wanita yang sudah suci kecuali dengan baju yang panjang yang menutup dari kepala sampai kaki. Bahkan sebagian ulama Syekh Mulaibari niki, hadis ini berlaku umum baik laki-laki maupun perempuan. Ini menurut Syekh Mulaibari. Dan tidak dibedakan antara sholat sunnah maupun sholat fardu dan sholat yang lain, maka ditutup dari kepala sampai kaki. Falau kasyawa syai'un min auratil musalli ama qudratihi alaihi lam tasih sholatahu. Maka apabila ketika sholat bagian aurat itu terbuka maka tidak sah sholatnya.
Sawaun aksarul mungkashifu amqal. Jadi baik tersingkapnya banyak maupun sedikit, maka sholatnya menjadi tidak sah. Tapi di dalam wingi pun dijelaskan, nak wong lanang minimumnya antara pusat sampai lutut. Nah perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan itu adalah aurat wanita ketika sholat. Niki sing hati-hati nggih. Ibu nang gawe rukuh kethokan. Hati-hati iki. Rukuhe kethokan. Kadang-kadang nyun sewu, ibu-ibu gawe rukuh kethokan tapi klambine niku gawe klambi lengan pendek. Hati-hati niki. Soalnya nek jenengan gawe lengan pendek ibu-ibu takbir Allahu Akbar. Niki lengan neke ketok. Niki mboten sah salat. Mulane hati-hati ibu-ibu nggih, ibu-ibu hati-hati. Nak damel rukuh kethokan, tolong nggih jenengan salat damel lengan panjang. Nggih, damel lengan panjang. Jagani nak ngangkat tangan ketarik ngeten, lengene ketok saka ngarep. Lho Pak nae napa namine ketok saka ngisor ya napa ketok saka ngisor mboten napa-napa. Misale kan sedakep ngene niki mlendung enek arek nginceng gondol tangane kan ketok. Niku mboten napa-napa. Tetapi nalikane diangkat takbir sret rukuwe nyingkap akhire lengene ketok. Niku salate dadi mboten sah. Mulane hati-hati sing damel rukuh sing boten enten slobokan tangan. Itu ngoten. Terus melih nggih ibu-ibu niki kadang-kadang enten rukuh modele tipis. Tipis. Nah ngoten niku nggih rukuh ngoten niku nak jenengan rukuhe tipis kudu didobeli. Tapi hati-hati. Sing bagian rambut nak terlalu tipis kok kelihatan rambutnya transparan rukuh ngoten niku nggih boten sah didamel rukuh semi transparan kaine terlalu tipis. Ya niku lho nggih. Mulane hati-hati bab tentang menutup aurat. Walau sara fisit dan semua badal farohi alima anukan nabi horkon tubayun min hore wajabat ingadatu sholat niki Pak. Walau sholat fisit riotin semua badal farohi alima ini termasuk kasus Pak. Seandainya sampean sholat ujug-ujug bar sholat iku lalu sampean eruh wong lanang yang ngono sarunge suwe sarunge bolong ketok niki aurat ora ketok ngono ketok nggih ketok nggon apa bagian aurat yang wajib ditutup kalau laki-laki antara pusat sampai lutut, kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan sama muka. Lah kok ada bagian tubuh wanita yang kelihatan gara-gara sobek atau gara-gara bolong kita nggak sadare bar sholat, gimana caranya? Wajibat i'adatu sholatihi, wajib mengulangi sholatnya. Hati-hati nggih, niki perkara menutup aurat aja di sepelekno. Pun wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, adapun aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Wa amma huma falaisata minal aurat, adapun bagi laki-laki pusat sama lutut tidak termasuk aurat. Nggih. Jadi yang wajib ditutup itu atasnya lutut, pas bawahnya pusat, pusate sama lutute gak
patut. Walakin yajibu yasturu juz'un minha li tahqiqi bihi sitrul aurati. Tetapi meskipun tidak masuk bagian aurat, ulama sepakat bahwa menutup lutut sama menutup pusat itu tetap wajib, karena batas antara lutut itu tidak jelas. Maka dari itu, untuk meyakinkan bahwa antara pusat sama lutut itu tertutup, untuk memberikan jaminan itu, makanya lutut sama pusat tetap diwajibkan untuk menutupinya. Niki sering bocah-bocah saat niki celanane jine di bolongi napa niku modho jarene disuwir-suwir nggih. Lah ngoten niku Pak, nyun sewu nek ora nggih rangkepan salate ora sah. Kok ketok dengkule niku. Nah niki nek ketok dengkule, ketok bolong ngoten tenggene dengkul, dan niki sebagian ulama mengatakan sah, tetap sah nek dengkule, tapi nek teng pupune ya ora sah. Karena apa? Dengkul itu tadi tidak termasuk aurat. Ya, ditutupi, kewajiban menutupi dengkul untuk menggaransi supaya tidak tersingkap. Tetapi kalau kasus bolong dengkule niku ijik sah. Tapi tetap sing apik nggih. Ojo ngene kami ngono lah, harus sholat. Insyaallah. Wa karrajul amata wala mukataban aw maladan amal qurratu fa auratu jami'u badannya illa wajhiha wa kafaini. Adapun aurat wanita adalah wanita merdeka, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Zahirihima bagian wa batinnya illal qu'ain. Niki nak tenggene kitab niki diterangkan bagi wanita itu adalah kewajibannya menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan itu bagian mana? Zahirihima, bagian zahirnya, wa batiniha, dan bagian batinnya, ilal qu'ain, sampai pergelangan. Pergelangan. Artinya apa? Nah tenggene kitab niki terang nih Pak. Niki wong wedok nak yang oleh terbuka, oleh terbuka bagian niki. Nah, awake dhewe rukuh-rukuh zaman biyen kan niki ditutup nggih, diwehi. Nah, niki itu lebih bagus, nggih. Nah, niki itu lebih bagus. Tapi niki ini dibuka nggih. Nah, nggih. Ngoten. Itu bagus. Niki ini dicantol, itu bagus telapak zahir. Tetapi kok nanti seumpama niki napa namine sampai siku, niki tetap masih sah. Jadi niki ndelok niki kali ndelok niki niku tesih sah. Nggih. Niku ngoten. Tapi sing paling bagus niku niku wau tutup mriki, kemudian mrikinya terbuka. Itu yang bagus. Nggih. Lane niku ngati-ngati wau nggih ibu-ibu nang gawe rukuh, khususnya rukuh pedotan, hati-hati. Tapi nek rukuh blosokan niku luwih aman, nggih. Luwih aman. Walaupun tangane ngangkat insyaallah tidak akan terbuka. Apa meneh enten cantolane teng ngene driji, lan niku akan lebih aman. Tapi memang rukuh bablasan niku ora pakai tren. Gak pakai tren. Kaya nopo? Wa yustaratu fi sitril aurati kanu mimma mana idraku launil basyrati fi majlisin tahatubi ay li mu'tadilil basari adatan. Jadi kewajiban menutup aurat ini dengan kondisi, dengan syarat bahwa kita tidak bisa melihat kulit yang ada pada diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya walaupun ditutup tapi nak transparan, nggih, tuwipis akhirnya ketok remeng-remeng, lah niku mboten sah. Nak gawe ruko transparan piye? Yo gawe klambi.
yo gawe yo jilbab cek ora ketok rambuté lagek do belono proko sing wipis iku mau. Mboten enten syarat warna nggih, makane rukuh boleh macam-macam nggih. Niki fala yakwi saubun raqikun au zujajun yushahadu mi waroi sawadul basyarati au bayaduha. Wala yakwi aidan al-ghalidul muhalhalun nasji alladhi yadharu ba'du aurati min khalalihi. Demikian juga tidak boleh nggih memakai pakaian yang sangat tebal dan kasar yang memungkinkan terlihat auratnya dari mana? Dari lubang-lubangnya. Niki upama enek klambi niku klambi kaya karung goni saka mlarate karung goni. Lek ngenam karung goni ki ora iso padhet. Onake rukuk lah niki menyebabkan benggang antar anyamannya itu, maka itu juga tidak sah. Niki termasuk hati-hati nggih. Sakniki modele gak ngono, sakniki di bordil. Kadang-kadang bordirane enek bolonge penernggon sing ketok kulite utawa ketok rambute niki nyebabne mboten sah. Ngoten nggih, hati-hati nggih. Pun ketoke sepele nutup aurat niki. Mboten ngerti ilmune bablas niki. Wa yafi asitru bi jami'an siyabi wal juluti wal waraqi wal hashishi wa ghairi dzalika mimma yasruna al basharati wa in hakali hajmil adai kasir walil dhaiqi lakinau bilahul aula lil rajuli wa makruhun lil unsa wa halal unsa. Termasuk Pak boleh menutup aurat tadi dengan kain model apa saja terserah, sing penting menutupi tubuh. Nak gak duwe kain boleh memakai kulit, jaket kulit boleh, celana kulit boleh, upama enek niku. Atau bahkan pakai daun. Nggih, upama jenengan terjebak ning tengah hutan kono klambine entek, ya wis gawe rumbe-rumbe kaya wong Papua wae, tapi ya ditutup kabeh. Wa yajibu hadza satru min a'la wa minal jawanibi lamin asfali dzali wal izari. Jadi kewajiban nutup tadi adalah dilihat dari sisi atas atau di sisi sekelilingnya, tidak dilihat dari bawah. Nyun sewu Pak, niki bapak-bapak ya. Mas nyun sewu gak ada sempak, gak ada celana gak apa-apa. Sing penting sarungan. Lho Pak nek diinceng enek arek ndelok kok ngisor lak ketok. Iya gak apa-apa. Kewajiban menutup auratnya adalah dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dari atas harus tertutup tapi tidak dari bawah. Nah kalau tiba-tiba ketika sholat kok terbuka auratnya gimana? Gak sadar, kesingkap angin. Anginnya ngebes, ya no. Segera ditutup ya, segera ditutup. Ya. Kalau segera ditutup, ya bakal buka sendiri. Termasuk walau ru'yat qadamal mar'ati halata qiyamiha aw ruku'iha aw sujudiha nudhirat fa in ru'yat jamidhilha ala aqibaiha lam yadur wa in ru'yat lita qallusi saubiha aw linaqsi darra. Lah niki. Jadi termasuk kalau wanita tadi tersingkap Pak, niki sering
Ibu-ibu kadang-kadang nikinya apa namanya telapak kaki, nggih. Telapak kakinya kadang-kadang pas sujud terbuka. Kadang-kadang nggih niku pas ngadeg tersingkap. Akibatnya telapak kakinya ketok. Niku diperinci, Pak. Kalau tadi kelihatan kakinya itu adalah karena unsur kesengajaan, kesengajaannya gini, bahannya memang gak teko, gak sampai menutupi telapak kaki bahannya. Jadi bahannya gak sampai menutupi telapak kaki, maka itu sholatnya tidak sah. Tetapi kalau bahannya tadi memang cukup menutupi mata kaki, ketika sujud gak sadar kena angin tersingkap, ketika berdiri gak sadar kena angin tersingkap, dan tidak bisa kita mengendalikan untuk menutupi, maka itu masih sah. Masih sah. Tapi nak memang bahannya kurang, niku menyebabkan tidak sah. Makanya bagi ibu-ibu hati-hati nggih ditutup mau. Sing aman ibu-ibu jane gawe kaos kaki itu paling aman nak sholat. Nak mboten gawe kaos kaki, rukuke jenengan klembrehno sampai sikil, nutupi sikil. Nak perlu sarung niki di setel diplotrokne ora kaya wong lanang nak sarungan niku ning dhuwure mata kaki, tapi kalau perempuan justru ditutup. Ngoten nggih? Masyaallah. Oh niku bab aurat nggih. Iki ceritane bab aurat dawa banget. Macam-macam banget. Nah kitab sing ngeten iki luwih lengkap tadi. Pun kemudian berikutnya ada sing tanglet tentang aurat. Sadurunge dilanjut. Nggih. Wal wuqufu ala makanin tahirin, kemudian berdiri di atas tempat yang suci. Ini dalilnya apa? Amara sallallahu alaihi wasallam bil ma'i ala balil arabi bil masjidi yasan ala tahirati thawbi. Jadi ini termasuk dalile tempatnya sajadahnya itu harus bersih. Jadi tempatnya harus bersih. Wuqufu ala makanin tahirin, harus tidak ada najis di tempatnya Dalile napa dalile? Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiram bekas pipisnya orang Badui di dalam masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa tempatnya juga harus suci. Ini Pak hati-hati nggih tempat nak najis ya nopo. Iki nak sholat id, sholatnya teng lapangan, hati-hati teng lapangan teng kene ini. Nah ini kita nggak tahu kesuciannya. Makanya kalau seperti itu jenengan bawa sajadah, nggawa lemek. Pastikan tempatnya itu kalau kita bawa lemek, nak nang ngisore lemek ya nek najis, dhuwure lemeke suci niku sik tetep sah. Niku Pak jenengan nak salat jenazah. Salate gak ning masjid, ning jerone omah, ate omahe niku lantai biasa mau napa mboten entek tekele, ate gawe sandal. Ya napa carane jenengan salat jenazah? Carane jenengan gawe sandal. Salat to.
tapi jenengan coplok nggih king sandal. Sikile sampean tumpang non dhuwure sandal, serampate aja diengguh. Carane ngoten. Kalau seperti itu kan neng dhuwure sandal niku suci, nak ngisore sandal niku najis, mboten napa-napa. Tapi nak jenengan slobokne plek itu termasuk barang sing sampean engguh. Nah, sandale sampean najis, salat dadi mboten sah. Nggih, eling-eling niki. Nak jenengan salat jenazah sandale jenengan coplok, jenengan mangkring teng nduri sandal, jagani nak mang mlaku ngidek tembelek, ngidek sembarang. Jelas nggih? Mane niki. Oh niku syarat wajib salat ngoten mau. Wal ilmu dan mengetahui bidukhulil waktu, harus tahu bahwa sholat sudah masuk waktunya. Syaratnya begitunya. Dalil qouli ta'ala salata kanat al mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Artinya waktunya sudah tertentu. Apabila keluar dari batas waktu itu maka menyebabkan sholatnya tidak sah. Kemudian berikutnya niki sing masalah bahwa istiqbalul kiblati dan madhep kiblat. Allah Ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 144. Niki dalile wajib salat niku wajib madhep kiblat. Nak mboten madhep kiblat salate mboten sah. Nggih, iki ngoten. Dawuhe firman Allah, kami Allah, sungguh kami Allah telah melihat keinginan hatimu wahai Muhammad, kamu sering memandang ke langit, maka falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka pada hari ini silahkan palingkanlah wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka dari itu hadapkanlah wajahmu ke ancer-ancere Masjidil Haram. Syatrul Masjidil Haram niku ancer-ancere Masjidil Haram. Jadi Pak nyun sewu Pak, niki jenenge syatrah itu arah, ancer. Ora harus napa niku eksak ya, harus menghadap Ka'bah secara real, tidak harus. Saniki kan kathah masjid di kiblate di nggih ya apik ae lah, apik mawon. Sing apik memang ngoten. Tapi umpama mboten di ngoten iki dikira-kira mawon pun oleh. Sing penting mengarah ke mriku, ke arah ke kiblat, ke Masjidil Haram nggih, Syatrul Masjidil Haram. Niku ngoten. Masyaallah. Jenengan ya bayang nih Pak nyun sewu niki Pak, upama dituntut kita itu harus betul-betul madhep ning Ka'bah, gak ana wong sing bener Pak, tenan salate gak ono sing bener. Mriki kali Arab Saudi pirang kilo kira-kira. Jam jenengan lho, jamane itu jenengan takoki Pak Fatkur lho. Dikon ngethok kain nggih. Dawane 20 meter. Dikon lurus terus lho iso ora kira-kira. Wis to Mas yo gawe garisan nggih. Engko soalé kethokan garisan nggih, kethokan garisan iki, kethokan garisan niku gak ono Pak sing iso lurus, Pak. Makane sak dunia iki gak ono sing iso madhep langsung ning Ka'bah, kejaba nek sampean ning gone jerone Masjidil Haram. Mulane ora usah yel-yelan perkara kiblat niku ya. Tapi nek menceng temen ya jenengan jok melo. Nak mencenge tenemenen ya jok melo-melo ngoten. Nah saniki pun jaman pun canggih. Pun karek ngeklik niki mawon pun ketok wis sret ngoten. Tapi hati-hati, Mas yo mun niki aja gampang percaya nggih kali niki nggih.
Kalau eling lho jenengan, jo gampang percaya. Ini harus dikalibrasi, nggih. Carane kalibrasi ada. Jadi kompasnya harus dikalibrasi. Biasanya digoyang bentuk angka 8. Beberapa HP dikalibrasi dulu. Terus yang kedua, jauhkan dari medan magnet. Ya, kadang-kadang lalu nggak dijauhkan dari medan magnet, masih HP menceng. Termasuk jenengan damel kompas. Makanya nak jenengan damel kompas jangan satu tempat, beberapa tempat untuk memastikan memang arahnya ke Masjidil Haram. Hati-hati nggih. Ngene lho Pak, namun diingeten nih kita berupaya seperti itu, kemudian kita sholat kemudian salah, ya enggak apa-apa, loh kita enggak tahu. Jadi harus menghadap ke kiblat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fi hadisil masjid sholati annahu sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila sholati fa asbiqil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila kamu kepada sahabat, apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu kamu, kemudian hadapkanlah kamu ke kiblat, fakabir, dan mulailah kamu bertakbir. Ya, makanya ini hadis. Al-Qur'annya jelas, kemudian hadisnya juga jelas bahwa sholat itu wajib menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain fi syiddatil khaufi wa fil nafilati fi safari ala rahilati. Niki Pak, boleh tidak menghadap kiblat ini di dua tempat. Napa dua tempat? Fi syiddatil khaufi, ketika ketakutan yang sangat besar, ya sangat menakutkan, boleh sholat itu tidak menghadap kiblat. Apa dawuhe? Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, apabila kamu takut maka sholatlah dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Jadi kalau kamu dalam keadaan takut, boleh sholatnya tidak menghadap kiblat dan sah. Cuma niki sebagian ulama Pak takut memiliki Pak. Niki artinya apa? Itu adalah ketika perang. Ketika perang. Lah nek lunga ya napa Pak takut nalikane lunga. Lah niki namun perjalanan naik kendaraan wayahe sholat, lah iki Pak. Dan iki di nah sing rada kereng ya muduna atau nengi miso. Lho Pak, tiketku lah angus. Nah ketinggalan bis ya apa? Tuku meneh. Tapi ada yang membolehkan, itu termasuk dalam kategori takut. Ada ulama yang membolehkan itu masuk dalam kategori takut. Kalau kamu turun dari bis sholat berarti kamu ketinggalan bis, maka itu termasuk kategori takut. Makanya kamu sholat boleh dalam keadaan naik kendaraan. Ada yang membolehkan begitu, ya. Tapi yang paling apik wudu, ya. Makanya terutama kalau membawa kendaraan sendiri, tolong waktunya sholat berhenti, kemudian segera lakukan sholat. Buh ono masjid, buh ora, nak gak ono masjid yo sampean jerengo sajadah, jerengo nopo sholat ning kono. Oke, nah ning Indonesia mboten repot. Pulau pas teng Jepang ngoten niku Pak. Teng pundi-pundi nggawa terpal. Mobil sedia terpal. Soalnya kalau keluarga biasanya lunga kan sajadah situk terus ribet jerenge terpal wudu mbuh ning kadang di taman, kadang di niki parkirane kombini niku nak mriki Alfa Indomaret niku.
atau mriku 7-Eleven singkatan. Niku ngoten niku teng parkirane niku engko wudune ning gone toilete Alfa Indomaret ngoten niku bar wudu terus salat ngoten. Pernah pas salat takbir Allahu Akbar niku salju turun, Pak. Wah, asik niku. Pun wa fi nafilati fis safari ala rafilati berikutnya yang kedua Pak, boleh tidak menghadap kiblat adalah ketika dalam perjalanan untuk melakukan sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah boleh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rafilatihi haitsu tawajjahat nahwal masyriqi fa idza arada al faridatan nazala fastaqbala qiblah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dulu Rasulullah SAW sholat sunnah di atas kendaraannya dan tidak menghadap kiblat, menghadapi sakarepe kendaraan. Maka apabila beliau berkeinginan untuk menunaikan sholat fardu, maka beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau sholat menghadap kiblat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini termasuk perintah bahwa kalau kita sholat fardu maka mutlak harus menghadap ke kiblat. Makanya Pak, niki nak ulama Imam Syafi'i nak sholat di dalam kendaraan posisinya adalah posisinya kendaraan kita itu bukan takut seperti perang, karena perang pun dibagi tiga Pak di dalam sholatul khauf itu Pak. Jadi dibagi tiga. Yang pertama kalau posisinya bertahan, musuhnya di kejauhan, maka sholat harus menghadap kiblat. Diterangkan nanti di belakang ada bab sholatul khauf. Khauf yang diperbolehkan sholat menghadap kemana saja itu kalau musuhnya dia berhadapan-hadapan langsung dengan musuh. Maka itu yang boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Di luar itu maka tetap harus menghadap kiblat sekalipun dalam perang. Kalau dalam posisi bertahan, makanya perang ae kudu ngadep kiblat. Apa meneh ora perang. Makanya nak kula riyen Pak, kula riyen nak lunga nggih niku medhot-medhot. Aja teng Jakarta ngoten Surabaya Solo atau Surabaya Semarang. Semarang medhun numpak bis marang ngoten salat. Dijamak zuhur kali asar. Mungkin numpak meneh Semarang Cirebon. Cirebon mudhun dijamak nggih. Isya karo maghrib karo isya. Niku ngoten. Coba naik nggak di duit belas akhirnya ya numpak sepur. Nah numpak sepur ya nopo. Dan ini kalau kamu numpak kereta api dan kamu tidak bisa menghadapkan ke kiblat dalam posisi berdiri, niku ngendikane para alim ulama Pak, niki sholat seperti itu hanya lihurmatil wakti, nggih. Menghormati waktu sholat. Artinya apa? Nanti kalau sudah sampai di tempat dikodok, disempurnakan di bawah. Pak nak podo-podo dikodok gak dilakoni, nak kon gak nglakoni dosa. Sakniki modele ngono ya. Podo-podo dikodok ya rasa dilakoni, iku luwih ngawur. Karena kewajiban Pak, begitu datang kewajiban waktunya sholat fardu hukumnya untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu Pak, kadang-kadang beralasan lagi Pak, klambi kula najis. Kalau memang kita klambinya itu najis, kita nggak bawa ganti, bahkan diperintahkan sebagai bagian yang kena najis niku dikucol. Makanya pun jenenge sholat Pak, begitu masuk segera lakukanlah sholat. Kalau naik kendaraan umum ya sudah waktunya sholat, kalau nggak bisa pakai air ya tayamum.
Duduk, kalau nggak iso berdiri ya duduk. Menghadap kemana saja, wis menghadap kemana saja sholat. Tetapi nanti kalau sampai di tujuan jenengan qadha sholate untuk menyempurnakan kekurangan syarat ketika kita melakukan sholat di kendaraan. Syaratnya apa? Wudune gak sempurna. Kadang mungkin kena najis nguyuh kecipratan. Sing ketelu kita tidak menghadap ke kiblat. Karena ketidaksempurnaan ini nanti disempurnakan sampai di tujuan. Tetapi kalau dalam perjalanan meskipun dalam kereta api kok bisa sempurna, maka tidak perlu mengulang. Bisa menghadap kiblat, bisa menutup aurat, bisa dalam keadaan berdiri. Silakan. Saya dulu kalau naik kereta api begitu. Nggih, kula nggawa sajadah salat tengene gang-gangane kereta api, cuma saya biasanya bawa kompas, saya pastikan kira-kira arah kiblate kereta api ku pas. Allahu Akbar, kira-kira mawon pas. Nggih, tapi tetap bawa kompas. Niku ngoten. Nek nggo sakniki nggo HP gampang iso diarah-arah. Iku pas ora. Hadaplah ke situ, nanti salam. Kalau seperti itu kamu sholat sempurna, nanti di bawah sudah tidak perlu qadha lagi. Ngoten mawon nggih. Semoga Allah berikan taufik hidayah pada kita, berikan kepahaman pada kita bagaimana kita menjalankan sholat dengan sempurna. Semoga sholatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten sing tanglet? Buah iki lah. Oh, nutupi muka nggih. Niki sing hati-hati nggih, masuk. Jadi muka itu jangan sampai napa namanya terhalang ketika sujud nggih. Dahinya ini harus kena ke tempat sujud nggih. Tapi kalau nutupi ngeten Pak, lah niki menyebabkan wajahnya tidak nempel ke tempat sujud. Sah napa mboten niki? Lah niki ada beberapa nggih, ada yang menyebut sah, ada yang juga mengatakan tidak sah. Makanya hal yang dihindari niku yang jelas sujudnya menjadi tidak sempurna. Sujudnya tidak sempurna. Kenapa? Karena sujud itu a'dha'us sujud, nanti di belakang Pak ada syarat-syaratnya sujud. Jadi a'dha'us sujud itu anggota sujud itu sebenarnya muka ini, kemudian dua telapak tangan ada, kemudian lutut, kemudian mancat nggih kaki niki, driji niki. Jadi siji loro telu papat 5 6 7 ya. 7 anggota sujud harus nempel ke tanah. Nanti di bab rukun salat ya, nanti akan kita bahas di bab rukun salat lebih detail, dan nanti kalau tertutup bagaimana nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail ketika kita bahas rukun sholat. Di antaranya yang saya sampaikan tadi, kalau sampai tertutup kepalanya ini menyebabkan sujudnya tidak sah. Imamah nggak apa-apa Pak, yang penting ini dahinya kena, dahinya kena. Mau imamah kayak atau mau pakai peci boleh, yang penting bagian dari dahi ini menyentuh ke tanah. Tapi kalau sampai tutup sama sekali, maka itu menyebabkan sujudnya tidak sempurna. Tidak sempurnanya ini ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Itu begitu. Wallahu a'lam. Kalau auratnya perempuan semama di bawah, kadang-kadang kena itu ada yang ke belakang. Nggih. Nah, di depannya ini termasuk aurat atau tidak? Coba angel-angel Pak. Artinya mboten mawon. Jadi itu sebetulnya termasuk muka. Makanya walaupun tekan guri nggih tetep mboten napa nggih. Termasuk muka. Kenapa? Karena ketika wudu sampean harus membasuh sampai sini. Nggih. Kalau itu kenapa? Karena termasuk bagian
muka. Nggih. Lah naik sampai mriki ketok apa niki? Lah niku terbuka nanti auratnya. Nggih. Tapi ketika misalkan separone mriki niku mboten napa? Karena itu termasuk bagian dari muka. Ngoten nggih. Soale nak ndamel di pas ning kene wangel, Pak. Ya napa carane? Angel. Nggih. Ngoten nggih. Wanita. Nggih, buka aurat di luar sholat nggak padha dosa. Nah niki sebetulnya bahasane rada Jawa. Nggih, bahasane rada Jawa nyun sewu. Wong lanang pamane nggih ketok dengkule di luar sholat itu juga dosa. Nyun sewu nggih. Termasuk tadi di belakang, Pak. Kenapa begitu? Allah memerintahkan, Pak, untuk menundukkan pandangan kepada siapa? Laki-laki atau kepada perempuan. Dua-duanya kena kewajiban untuk menundukkan pandangan. Makanya wajib bagi laki-laki di luar sholat tetap minimumnya antara pusat sama lutut. Sing rodok masalah ibu-ibu iki. Nyun sewu, nak menurut Imam Syafi'i sing bener wong wedok niku nutup mukanya. Jadi nutup muka itu kalau di luar, Imam Syafi'i itu membagi teng kitab niki diterangkan. Wong wedok itu auratnya kalau di luar sholat seluruh tubuhnya, termasuk telapak tangan sama muka. Nyun sewu niki Imam Syafi'i lho nggih. Kula mboten niki Imam Syafi'i dawuhe ngoten. Sing oleh buka muka sama telapak tangan itu justru Imam Hanafi. Imam Hanafi membolehkan di luar sholat wanita membuka muka sama telapak tangan. Itu membolehkan kalau menurut Imam Hanafi. Tapi dengan syaratnya tidak ada fitnah. Ini syaratnya Imam Hanafi boleh membuka wajah sama telapak tangan kalau tidak ada fitnah. Apa enggak ada fitnah? Nah, sampean disawang kira-kira wong lanang tertarik apa ora? Nek tertarik ndelok wajah sampean iku jenenge fitnah. Artinya nek wis gak pate ayu gak apa-apa bukan. Nek sing jek ayu tutupen wae. Kenapa? Karena Allah berfirman, Pak, wala ini firman-Nya Allah, dalilnya yang dijadikan dalil sebagai kewajiban menutup muka menurut Imam Syafi'i niki, Pak, niki wala yubdina zinatahunna. Niki tenggene Al-Qur'an ngoten. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadzu furujahum ila akhirih. Illa ma dhara minha wala yadrikum minha ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhirih. Niki tenggene Quran ngoten, Pak. Wala yubdina zinatahunna, janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasannya. Jadi tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada orang lain. Niki tenggene Imam Syafi'i niki dawuhne Pak, Imam Syafi'i niku termasuk yang haram. Qad harrama ibda soal Al-Tawisi takok dadi malih dong. Jadi Imam Syafi'i membagi perhiasan, tidak boleh menampakkan perhiasan bagi wanita kepada orang lain. Niki ada dua perhiasan. Perhiasan khalqiyah wa muktasabah. Ada khalqiyah dan muktasabah. Khalqiyah itu adalah given ya, perhiasan yang diberikan langsung oleh Allah kepada wanita. Itu adalah khalqiyah. Memang sudah dari sononya. Yang kedua, muktasabah. Muktasabah itu adalah perhiasan yang diupayakan. Napa Pak niki? Khalqiyah iku nggih wong wedok niku Pak nyun sewu, Pak. Sampeyan wong lanang kira-kira sing paling nak ketemu wong wedok sing paling didelok dhisik napane Pak? Sikile, tangane napa raine, Pak? Raine gitu.
raine. Nah sampean delok raine wayu wae iki ya. Lah nang ngene iki Pak, itu adalah perhiasan. Itu perhiasan khalqiyah ya. Pemberian dari Gusti Allah. Makanya menurut Imam Syafi'i, kadang-kadang Pak wis ditutupi cadaran mripate ketok niku mawon nggih isih tertarik wah matane apik. Ngisore ya apa ya ngono ya. Pikirane wong lanang niku udah ngeres-ngeres ngoten niku. Makane niku nak Imam Syafi'i wajib ditutup kabeh. Niku nak menurut Imam Syafi'i. Nah Imam Hanafi jek oleh dibuka. Syarat dan ketentuan berlaku. Saumpama nek wong lanang nyawang kon iku ora tertarik. Makane wong wedok niku nak medal, nak dereng iso nutup wajahe dibuka gak apa-apa tapi aja gawe makeup. Aja maca oleh tapi hanya untuk suami. Ngoten lho nggih. Nggih. Nek arep buwo ya napa ya. Kalau sampai ini mawon napa ngoten. Yang kedua, Pak, muktasabah itu adalah perhiasan yang diupayakan. Termasuk napa niku? Nyun sewu, Pak. Niki diterangi termiki. Termasuk yang muktasabah itu adalah delok memperlihatkan perhiasan enek gelang, enek kalung dan lain sebagainya untuk di tempat umum itu juga tidak termasuk napa Pak? Nyun sewu niki sing mboten penak Pak. Pakaian. Mulane wong wedok niku nak gawe pakaian Pak, masih ditutup nggih, gawe cadar komplit. Tapi kalau pakaiannya niku Pak, masyaallah. Wong lanang kan ya ngeres to Pak, delok klambine lho Pak. Nggih. Makane klambi bentuk neko-neko niku menurut Imam Syafi'i nggih mboten pareng. Wong wedok niku nak metu wis pakaiane sederhana. Makane ngoten Pak. Mulane teng ngene negara Arab jenengan pirsani Pak, wong wedok-wedok teng Arab niku klambine niku modele ora neko-neko. Lah ngoten syariat ngoten Pak. Pun ngoten nggih. Nggih sing liyane niku tambahan gitu nggih. Mawon enten saking Gusti Allah lepat saking kula kita tutup dengan doa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.